di Solo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda. Tetap bersama kami. Pertemuan Gibran dan Prabowo digelar di Angkringan Omah Seman, Kota Solo, Jawa Tengah. Prabowo. Saat tiba di lokasi, Prabowo langsung disambut para relawan pendukung Prabowo. Prabowo mengaku sengaja berinisiatif menggelar pertemuan dengan Gibran. Keduanya tampak berbincang dan makan malam bersama di angkringan. Kemudian sore ke Semarang, malam-malam ke sini, besok ke Jawa Timur. Jadi saya mampir, saya minta waktu ketemu Mas Wali. Ternyata mau disambut seperti ini, luar biasa. Terima kasih. Berarti pertemuan itu permintaan Pak Prabowo ya? Iya, karena saya mau mampir, ya nggak enak kan kalau nggak lapor ke Mas Wali. Jadi memang juga ada kebetulan kita sudah sering berhubungan gitu saya. Terima kasih semuanya. Teman-teman. Semuanya bukan satu lagi, Pak. Kita mau diajak makan. Bakal calon presiden 2024 dari PDI, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 kepada ribuan kader dan simpatisan DPD PDIP Sulawesi Utara. Di hadapan ribuan kader, Ganjar menyampaikan hasil positif yang diraih PDIP dalam beberapa kali pilkada serentak Sulawesi Utara harus dipertahankan dan terus bergotong royong untuk meningkatkan perolehan suara. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang menyumbang kemenangan besar di PDIP. Dari 8 daerah yang menggelar pilkada, PDIP sukses meraih suara terbanyak di 7 daerah. Pasangan Ganjar Pranowo adalah Siti Atikoh. Itulah istri saya. Jadi para kepala daerah, wakil kepala daerah di sini itu sebenarnya pertunjukan perjuangan yang panjang, yang melelahkan, yang sulit, tapi menghasilkan itu. Apa itu tugas kita? Menjaga itu. Sedikit saja kita kemudian kalah pada saat itu, recovernya berat sekali. Tapi ketika menjaga kemenangan itu terus-menerus, tidak akan sulit. Untuk kota tadi, untuk kota tadi. Begitu kita bisa menang terus. Hari itu baik. Kalau 4 kali pemilu kita memenangkan terus, maka kaderisasi kita akan kita lakukan dengan lebih ketat. Sementara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri acara Syawalan yang digelar HMI MPO di Yogyakarta. Acara ini dihadiri para tokoh, aktivis serta mahasiswa dari keluarga besar HMI MPO. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyampaikan sambutan mengenai jalan lurus perubahan. Anies juga meminta doa restu karena mendapat amanah untuk menuju ke kepemimpinan nasional sebagai Capres 2024 mendatang. Kalau kita tantangan yang dihadapi tidak kecil. Bahkan hari kemarin kita menyaksikan tantangan-tantangan itu ada wujud konkret. Tapi kami yakin bahwa ide yang kami usung, misi yang kami emban adalah misi untuk menuntaskan janji kemerdekaan dan merumuskan oleh orang tua
Presiden terus bergerak untuk memperkenalkan calonnya kepada masyarakat. Relawan Sandiaga Uno kian terus gencar melakukan manuver untuk mensosialisasikan Sandiaga Uno yang didukungnya. Kali ini relawan sahabat UMKM Sandi kembali menggelar bazar sembako murah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain untuk menekan harga kebutuhan pokok tetap stabil, bazar sembako digelar sekaligus memperkenalkan sosok Sandiaga Uno kepada masyarakat. Ribuan relawan pendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan akan menggelar pertemuan besar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu esok. Dalam pertemuan tersebut, para relawan dari berbagai simpul akan mendengarkan langsung pidato kebangsaan yang disampaikan Anies Baswedan dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Gerakan Merah Putih atau GMP yang merupakan relawan bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menggelar konsolidasi di Garut, Jawa Barat. Konsolidasi ini digelar guna merebut suara di Jawa Barat agar Ganjar bisa menang di basis Jawa Barat pada Pilpres 2024 nanti. Tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penetapan tersangka terhadap Johnny G. Plate sudah sesuai hukum dan kasus tersebut sudah diselidiki dan disidik dengan cermat oleh Kejagung. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka ditunda karena alasan situasi kondusif politik akan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD akan mengawal kasus tersebut agar tetap di dalam ranah hukum. Saya pastikan itu tidak ada politisasi hukum, karena saya mengikuti kasus ini dari awal. Sebenarnya kan mulai sejak tahun 2020 sudah dari 28 D yang dianggarkan sampai 2024 sudah subsidiasi D untuk proyek tahun 2022 dimulai tahun 2021 tapi sampai akhir tahun 2021 itu barangnya tidak ada. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Kepala Negara menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo. Hal itu disampaikan Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sebelum bertolak untuk kunjungan ke Jepang. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Partai Nasdem diguncang kasus korupsi kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Joko Widodo. Kasus tersebut pun tak bisa dipungkiri berdampak pada kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem menjelang Pilpres 2024. Lantas benarkah ada intervensi politik di balik penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara menanggapi penetapan salah satu kadernya yang duduk di Kabinet Joko Widodo sebagai tersangka kasus korupsi.
Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung. Surya Paloh menyatakan pihaknya menghormati proses hukum. Ia pun menantang Kejaksaan Agung menelusuri tuntas aliran dana dalam kasus yang menjerat Johnny G. Plate. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate tak bisa dipungkiri berdampak pada stabilitas dan kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem, khususnya menjelang Pilpres 2024. Lantas, benarkah ada intervensi politik dan kekuasaan dalam kasus ini? Dan akankah penangkapan Sekjen Partai Nasdem ini berdampak pada pencalonan Anies Baswedan? Kalau dari pidato Pak Surya Paloh ini kan sebenarnya pesan utamanya adalah ada politisasi di balik penangkapan Pak Johnny Plate. Ya, jadi dan kami sebagai pengamat atau saya sebagai pengamat sulit untuk tidak mencium aroma politik dari peristiwa penangkapan Pak Johnny Plate, gitu ya. Artinya bukan tentu belum berarti ada intervensi politik dalam proses hukum, belum berarti seperti itu juga. Mungkin buktinya lengkap ya. Meskipun intervensi politik terhadap hukum ini tidak bisa dimaknai tunggal, ini pandangan yang cukup bervariasi. Misalnya gini, kalau presiden memerintahkan kepada kejaksaan hukum sekian tahun untuk Pak Johnny Plate itu intervensi hukum. Dan memang presiden tidak boleh masuk ke dalam urusan yudisial. Tetapi presiden boleh masuk ke dalam tahapan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga hukum. Kalau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka itu hak presiden untuk bisa mengevaluasi Polri, mengevaluasi Kejagung misalnya. Jadi dalam definisi tidak boleh masuk dalam urusan yudisial itu dibenarkan. Tetapi saya melihat sebelum penangkapan Pak Johnny Plate sebagai seorang presiden, pasti Pak Presiden sudah mendapatkan laporan bahwasanya anak buahnya akan ditangkap, ya. Dan pilihan Pak Presiden untuk membiarkan atau untuk menahan itu kan pilihan politik sebenarnya. Jadi nuansa politis tidak bisa dipisahkan dari penangkapan Pak Johnny Plate. Bagaimana dampaknya? Saya melihat ada dua dampaknya, Mas. Dampak bagi Partai Nasdem. Pertama, dampak untuk koalisi. Yang kedua, dampak untuk kandidasi. Ya. Dampak untuk koalisi, apakah dengan adanya peristiwa ini akan merubah haluan politik Pak Surya Paloh yang saat ini telah mendukung Pak Anies Baswedan, gitu ya? Kalau memang seperti itu, berarti memang penangkapan Pak Johnny Plate, kalau nanti tiba-tiba posisi Pak Surya Paloh berubah, berarti memang peristiwa ini sebagai alat bargaining politik untuk bisa menekan Nasdem menarik dukungan dari Pak Anies Baswedan. Ya. Jadi menurut saya, bagaimana hubungan ini dalam konteks elektoral akan sangat ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama, ikatan emotional attachment yang dibangun oleh pemilih dengan partai, itu satu. Yang kedua, yang lebih menentukan sebenarnya adalah sosok calon presiden, gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu sejauh kasus ini tidak membatalkan Nasdem atau dari peserta koalisi ini, ya Anies Baswedan akan aman-aman saja. Toh tidak ada hubungan langsung antara kasus ini dengan calon presiden yang meskipun Anies Baswedan langsung mendatangi malam itu juga ke kantor Nasdem dan bertemu dengan ketua umum. Dan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan sangat menarik. Pertemuan malam itu bukan untuk membahas hal remeh-temeh, ecek-ecek soal berapa persen kita akan naik dan turun. Tapi kita membahas apa alasannya kita berjuang untuk menegakkan ini. Jadi menurut saya itu adalah sebuah tendangan yang mendorong, yang menendang gitu ya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian makin jelas mengapa
Nasdem dan Anies Baswedan harus berjuang. Dan sebuah tindakan yang dilandasi oleh keyakinan mengapa harus lakukan itu akan menjadi sebuah tindakan yang dahsyat. Yang ketiga, apa bedanya Ripi Karim Suryadi dan politisi? Ripi Karim Suryadi hanya hidup sekali dan politisi itu bisa hidup berkali-kali karena politisi itu bisa mati berkali-kali. Artinya apa? Kematian peristiwa sekarang bukan kematian yang selamanya. Karena partai bisa membuat ombak, layaknya ikan membuat ombak untuk hidup, maka partai akan bermanuver untuk memulihkan citra dan lain-lain. Tim TV One mengabarkan.